Hei Bahar, kau itu bajingan, kamu itu. Dia singa katanya. Dia buat saya sih singa ompong. Hei Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barusan kita saksikan beberapa video berkenaan dengan Habib Bahar. Banyak pihak yang menentang. Bahkan ada juga yang mengajak duel. Ini fenomena yang sekarang ini lagi terjadi, pemandangan politik, keadaan-keadaan di Indonesia sekarang ini. Jadi kita tidak perlu menantang untuk duel, menghujat, memaki, menista, bergunjing. Karena mulutmu adalah harimaumu, mulutmu adalah nerakamu, mulutmu adalah surgamu. Dengan sebab mulut orang masuk surga, dengan sebab mulut juga orang bisa masuk neraka. Sebab mulut bisa masuk neraka karena mengumpat, memfitnah, bergunjing, melecehkan, menistakan, dan kadang-kadang juga menyamakan. Untuk apa kita memperdalam agama? Ini pendapat yang sangat-sangat keliru kalau menurut saya, teman-teman. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita harus ada berbekal ilmu. Ibadat tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Jadi kita harus memperdalam ilmu agama. Tentu di situ harus punya guru. Jadi ada yang menyatakan, untuk apa kita beragama? Nggak perlu agama itu. Agama itu adalah membuat kita susah. Sebenarnya tidak demikian. Itu kalau ada yang menyatakan demikian, itu membawa opini kita supaya menjadi orang yang sesat dan murtad. Agama yang dipilih oleh Allah, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama diterima oleh Allah adalah agama Islam. Islam agama sempurna, tidak ada lagi setelah agama Islam. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, Nabi orang Arab, berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Kalau kita sholat, dalam sholat kita berbahasa selain Arab tidak diterima. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku karena Allah. Kalau kita berbahasa Indonesia, sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, tidak diterima, harus berbahasa Arab. Jadi Tuhan kita bukan orang Arab, tetapi Tuhan kita rahmatan lil alamin, Tuhan seluruh alam. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang kafir. Yang menciptakan orang kafir juga Allah. Yang menciptakan orang kaya, pejabat, masyarakat, pemimpin, dunia akhirat, itu Allah yang ciptakan. Jadi jangan kita katakan untuk apa kita beragama. Ini pendapat-pendapat yang tidak perlu kita ladeni. Cuma perlu kita garis bawahi. Jangan suka memfitnah, jangan suka memecah, jangan suka melecehkan. Baik melecehkan ulama ataupun melecehkan pejabat. Tidak perlu kita bergunjing. Setelah ada persoalan, mari selesaikan dulu. Bermusyawarah. Wasawihu fil amri. Musyawarahlah kamu dengan segala urusan-urusan kamu. Ini memang perintah dari Allah. Jadi tidak perlu kita memperpanjang persoalan. Ya, yang dipukulin ya santri, anak kecil, anak di bawah. Makanya kalau mau pukulin saya lah, nggak apa-apa lah. Duel ya. Lama-lama Islam ini hilang di mata orang. Umat Islam itu jadi males beragama Islam. Orang-orang yang mengatakan nanti iman yang nggak diterima Tuhan, itu sudah merasa berubah diri di Tuhan, merasa dirinya sudah diterima Tuhan, merasa lebih suci, ingin mengatakan supaya orang itu jelas masuk neraka. Emang saya ahli surga? Ini kita nih semua ke neraka. Lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Merasa paling Islami. Sejak kapan? Memang Anda sudah dapat sertifikat dari Tuhan? Kok sok akrab sama Tuhan? Daripada sibuk ingin membuktikan orang lain masuk neraka, diri Anda sendiri belum tentu masuk surga. Bahar ini sangat bajingan sekali dan sangat buruk sekali ya. Maka bapak-bapak Polri, ini secepatnya harus disikapi. Ketika ini aduan sudah masuk atau laporan tersebut sudah masuk, ditindak secepatnya karena ini sudah membuat sara.
Ini nanti yang akan memunculkan bibit-bibit radikal ini. Orang bajingan seperti Bahar ini. Orang yang tidak sejalan, halal darahnya. Kamu ancam kau, mau bunuh. Kamu nggak usah coba-coba uji mental kalau kamu nggak bisa menghilangkan nyawa saya. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Jadi masalah jacuzzi, masalahnya di mana? Saya mandi, bahkan saya di situ pakai sarung. Saya bingung sama orang-orang ini. Bahkan ada yang bilang saya berendam di jacuzzi katanya kayak Fir'aun. Anggapan saya, jangankan 1 pengaduan atau 2 pengaduan, jangankan 1, 2, 3 laporan, 1000 laporan pun sejengkal saya tidak bakal mundur. Dudung. Karena ini bukan baru sekali membuat kegaduhan seperti ini. Kita melihat luar biasa. Dari pertama mengatakan semua agama benar, itu menimbulkan kegaduhan. Kendal Dudung mengatakan lagi untuk tidak memperdalam agama, menjadi gaduh lagi. Dudung bisa bereaksi ke sana ke sini karena memang nggak ada ketetapan hukum yang jelas. Maka untuk itu apresiasi kepada Kapolri untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, secara silaturahmi diduduki. Laporan ya yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait Habib Bahar bin Smith, maka di sini kami sampaikan kami sangat menyayangkan hal tersebut karena kami anggap hal ini masih bisa dikomunikasikan. Bin, Habib jangan ceramah, Bin. Emang kau siapa mengaku saya? Tidak ada kata kapok saya. Bahar bin Smith kapok di penjara, mau capek di penjara, lelah di penjara. Gak ada itu. Tidak ada. Tidak ada kata kapok bagi saya. Saudara Bahar Smith. Adapun pelaporan ini terkait dengan yang bisa menimbulkan permusuhan, ujaran kebencian dan juga haram. Kenapa kalau saya tidak Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi maksa tangkap saya polisi. Kenapa kalau saya ini Megawati? Kalau nggak tangkap saya, Megawati maksa tangkap saya. Emang benar bangsa kok. Anda sebagai ulama tapi menghina semua manusia, khususnya TNI. Kau benturkan dengan TNI dan rakyat. Hei Bahar, saya cari kamu di mana kamu? Saya cari kamu. Bahar, kamu asal ngomong ya. Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua prajurit tentara Indonesia. Kamu lihat, kita semua cari kau. Kau kalau udah dicari sama tentara Indonesia, paling ujungnya kau nangis jelas itu. Fred Ahjing, si gondrong biadab sampah masyarakat ini bilang katanya kalau bukan karena orang Arab, Jenderal Dudung masih nyembah pohon. Woi, goblok! Kalau bukan karena Jenderal Dudung, umat kau masih nyembah baliho. Si gondrong bangsat itu kerjanya hina-hina Jenderal TNI aja ya. Injak-injak marwah dan martabat aparat. Kau lihat saja nanti. Dudung berkata, saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan Arab. Itu betul. Ada lagi yang mengatakan bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat, ini sudah kafir. Hanya orang goblok nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seni ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Apa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya memuntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Tahu Dudung kan Jenderal Baleho? Tuhan bukan orang Arab. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Baik, ada kalau yang bukan bahasa Arab batal sholatnya. Mana ada orang kita sholat pakai bahasa asing. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life.
wa mamati, my die lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada, kita mesti pakai bahasa Arab. Bila seorang perempuan itu bibirnya besar, berarti kemaluannya besar. Apabila perempuan bibirnya kecil, kemaluannya kecil. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya kecil. Silakan. Apabila seorang perempuan tulang belakangnya ini bongkok, ya, nonjol, berarti kemauan dia bersuku begitu besar, pengen sudah bersuku, kakinya gede, kakinya besar. Perempuan apabila dagunya panjang, maka kemaluannya dalam dan bulu kemaluannya tinggi. Aisyah, masalah perempuan menikah umur 9 tahun dipermasalahkan. Menikah muda ini baik, makanya kita bingung dengan orang yang mencaci maki Aisyah. MUI itu cuma sebatas ormas toh, kebetulan dikasih makan oleh pemerintah. Nah, ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat. Ini loh si Anwar Abbas nih, nggak ada selesainya buat masalah. Oh ini hari Anda petantang pententeng seorang diri mengatakan bubarkan negara. Terus Anda kaitkan ini kriminalisasi ulama. Ulama yang mana dikriminalisasi? Emang kriminal loh yang ditangkap. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Bahwa patung Garuda itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan. Ada yang menyatakan kita malas beragama. Umat Islam malas beragama ini juga perlu kita garis bawahi dan kita luruskan bahwasanya agama itu adalah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Tanpa agama maka dunia ini maka akan terjadi orang yang percaya kepada selain Tuhan. Karena Rasulullah datang ke dunia ini membawa agama. Jadi kalau kita menyatakan tidak perlu, berarti kitalah orang yang tidak beragama. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersatu, NKRI harga mati. Mari kita tidak saling menyalahkan orang lain, perbaiki kesalahan dengan cara bermusyawarah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.